Pernahkah kamu merasa semakin sering kamu berdoa, justru kamu semakin lelah? Kamu meminta hidupmu membaik, tapi tiap malam kepalamu tetap penuh ketakutan. Dan mungkin yang membuatmu hancur bukan masalahmu, tetapi karena tubuhmu tidak pernah benar-benar tenang. Neville Goddard berkata, batin yang tenang lebih kuat dari doa yang panik. Jadi, malam ini jangan dulu meminta. Dengarkan ini baik-baik. Sahabat semesta, saya Odi Ahmad, sahabat perjalanan batinmu. Kalau malam ini kamu menemukan video ini dalam keadaan lelah, maka mungkin video ini memang sedang kamu butuhkan. Karena ada jenis lelah yang tidak terlihat dari luar. Kamu masih bekerja, kamu masih tersenyum, masih menjalani hari seperti biasa. Tetapi di dalam dirimu rasanya seperti ada sesuatu yang terus terkuras. Dan yang paling melelahkan adalah ketika kamu sudah mencoba semuanya, berdoa lebih sering, berusaha lebih keras, berpikir lebih positif, tetapi hidupmu tetap terasa berat. Saya banyak membaca komentar, ada yang sedang memikirkan hutang, ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang menangis diam-diam karena merasa gagal. Dan ada yang sebenarnya hanya ingin satu hal sederhana, merasakan tenang. Jadi malam ini saya tidak ingin memberimu motivasi kosong. Saya tidak ingin memintamu pura-pura kuat. Saya hanya ingin mengajakmu memahami sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah diajarkan kepada kita, bahwa kadang yang paling kita butuhkan bukan lebih banyak usaha, tetapi lebih banyak ketenangan. Kode semesta. Neville Goddard pernah berkata, perasaan adalah rahasianya, bukan sekadar kata-kata doa, tetapi keadaan batin yang terus kamu hidupi setiap hari. Dan menariknya, psikologi modern menemukan hal yang mirip. Otak manusia memiliki sistem bernama reticular activating system, atau sistem penyaring perhatian di otak. Sistem ini bekerja seperti filter. Apa yang paling sering kamu pikirkan akan lebih mudah terlihat oleh pikiranmu. Jika setiap hari kamu hidup dalam rasa cemas, otak mulai melihat hidup sebagai ancaman. Tubuh masuk ke mode bertahan hidup. Hormon stres meningkat. Napas menjadi pendek. Pikiran sulit tenang. Itulah mengapa banyak orang merasa doanya tidak bekerja. Karena yang terus mereka ulang di dalam tubuhnya bukan rasa percaya, tetapi rasa takut. Neville memahami ini jauh sebelum ilmu saraf modern populer. Dia mengajarkan,
Jangan hanya meminta kehidupan berubah. Ubahlah dulu keadaan batinmu. Karena saat seseorang mulai merasa aman, ia berpikir lebih jernih, lebih tenang mengambil keputusan, dan tidak lagi hidup dari kepanikan. Dalam psikologi, ada istilah ramalan yang menjadi nyata karena terus dipercaya. Apa yang terus kamu yakini dan rasakan, perlahan membentuk cara kamu menjalani hidup. Jadi mungkin, masalahnya bukan karena doamu kurang kuat, tetapi karena tubuhmu terlalu lama hidup dalam ketakutan, hingga lupa bagaimana rasanya tenang. Sahabat semesta, kita sampai di sinkronisasi batin. Sekarang, untuk beberapa menit ke depan, kamu tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Sekali lagi, dan kali ini izinkan tubuhmu sedikit rileks. Tidak apa-apa kalau akhir-akhir ini kamu merasa lelah. Tidak apa-apa kalau pikiranmu masih terlalu penuh. Kamu tidak harus kuat setiap waktu. Sekarang jangan meminta apapun lebih dulu. Jangan memohon, jangan memaksa hidupmu berubah malam ini. Neville Goddard menyebutnya ini sebagai hidup dari akhir. Bukan pura-pura semuanya sempurna, tapi membiarkan tubuhmu merasakan bagaimana jika akhirnya semuanya menjadi lebih baik. Bagaimana jika untuk sesaat kamu tidak lagi dikejar rasa takut? Bayangkan hidupmu tidak sepenuhnya selesai, masalahmu tidak sepenuhnya selesai, tapi rasakan sedikit lebih ringan. Dadamu terasa lebih lega, nafasmu lebih tenang, pikiranmu tidak lagi berisik. Dan dalam keadaan seperti ini, tubuhmu mulai merasa aman. Saat tubuh merasa aman, pikiran menjadi lebih jernih. Karena sistem saraf yang tenang membantu manusia berpikir lebih sehat, merasakan lebih sadar, dan tidak terus-menerus berada dalam mode bertahan. Diamlah sejenak di sana, rasakan bagaimana rasanya jika masalahmu selesai, jika masalahmu sudah teratasi. Rasakan kelegaannya, rasakan kebahagiaannya. Diam dulu di situasi ini, di perasaan ini, karena mungkin selama ini yang paling dibutuhkan jiwamu bukan jawaban yang tepat, bukan jawaban yang cepat, tapi rasa aman. Tarik nafas panjang, hembuskan, sinkronisasi selesai. Mari kita lanjutkan ke langkah nyata apa yang bisa kamu lakukan. Setelah video ini selesai, jangan
langsung kembali memenuhi kepalamu dengan ketakutan. Mulailah memperhatikan cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Karena banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam kepalanya mereka terus menakut-nakuti dirinya sendiri setiap hari. Saat pikiran cemas datang lagi, jangan langsung percaya. Tarik nafas berlahan, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan. Lalu ucapkan kalimat sederhana ini. Aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Atau, tidak apa-apa, aku boleh tenang sebentar. Kalimat sederhana ini kelihatan kecil, sederhana, tapi bagi tubuh yang lelah itu terasa sangat menenangkan. Karena terkadang yang paling perlu diselamatkan terlebih dulu bukan keadaan hidupmu, tetapi dirimu sendiri. Sahabat semesta, kadang jawaban pertama dari doa kita bukan perubahan hidup yang besar, tetapi kemampuan untuk akhirnya mampu bernafas dengan tenang. Dan mungkin itu sudah sangat berharga daripada yang kita sadari. Jika malam ini kamu sedikit merasa lebih ringan, tuliskan di kolom komentar. Saya memilih tenang hari ini. Biarkan kalimat itu menjadi pengingat bahwa kamu tidak harus menjalani semuanya sendirian, dan bahwa hidup tidak selalu harus diperjuangkan dengan panik. Saya Odi Ahmad, tetaplah tenang karena semua sudah ada yang mengaturnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.